Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Ibu Moderator, Ibu Dr. Sandra dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKMM UGM ya Ibu. Terima kasih sudah mengundang. Yang kami hormati Bapak Dr. Joko Pitoyo dari PSKK UGM. Selamat siang Bapak Joko. Yang kami hormati Ibu Vina Itriati dari Departemen Sosiologi UGM. Selamat siang Ibu Vina, kami sangat senang sekali berada dalam satu forum diskusi bersama dengan Bapak Ibu siang hari ini. Kami terima kasih atas perkenan undangannya dari BKKBN pada siang hari ini akan menyampaikan strategi BKKBN dalam mengantisipasi baby boom pasca COVID-19. Sebelumnya kami juga mengaturkan selamat siang kepada Bapak Ibu yang menyimak atau mengikuti webinar pada siang hari ini. Kami mohon izin untuk memulai paparan dari BKKBN. Waktu 15 menit Ibu Moderator. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, outline untuk paparan kami pada siang hari ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah situasi kependudukan, terutama di daerah istimewa Yogyakarta konteksnya. Yang kedua adalah data pelayanan KB pada masa COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian yang ketiga adalah strategi bagaimana mencegah putus pakai kontrasepsi pada masa pandemi ini. Yang keempat terakhir adalah penyediaan alat kontrasepsinya. Yang pertama adalah situasi kependudukan. Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar, poin pertama adalah kami ingin menyampaikan bahwa situasi COVID ini adalah yang pertama di Indonesia dan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Intinya poin nomor 1 adalah kita belum terlalu siap menghadapi ini. Ini adalah pandemi baru begitu ya. Kemudian menurut kriteria KLB atau kejadian luar biasa memenuhi standar persyaratan untuk wabah. Jadi doubling time untuk penemuan kasusnya itu dalam waktu yang relatif tidak lama atau singkat gitu. Dari tidak ada kasus jadi 1 itu 100%. Dari 1 kasus jadi 2 kasus itu 100%. Dari 2 menjadi 4, dari 4 20 menjadi 8 dan seterusnya. Itu dalam waktu yang relatif singkat. Nah, ini memenuhi kriteria sebagai kejadian luar biasa atau wabah. Karena itu pemerintah Republik Indonesia melalui Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo juga sudah memberikan arahan mengenai kebijakan social distance, kemudian mengurangi mobilitas penduduk, jangan sampai terlalu banyak pergerakan penduduk dan sebagainya itu dalam rangka upaya untuk mengurangi risiko penularan. Yang kedua, terjadinya krisis ekonomi di masa pandemi. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa pada masa seperti ini terjadi stagnasi ekonomi. Artinya banyak mungkin kejadian seperti misalnya bisnis juga agak menurun gitu ya, kemudian juga pemutusan hubungan kerja, penurunan daya beli masyarakat, dan termasuk juga mungkin daya kemampuan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan KB. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan bahwa apa namanya maaf Pak Uki, materinya ya, itu belum di slideshow, jadi ya, belum di slideshow. Ya. Sudah di slideshow Bu, tapi kami coba. Mohon maaf Ibu. Enggak apa-apa Pak. Jadi ada ini dari arahan dari tim IT kami, ada gimana Pak? Ya, baik. Kami coba slideshow ya. Nah, mohon tolong di slideshow Pak. Oh, pakai ini aja dulu. Ya sudah ya. Baik. Ya, silakan lanjutkan ya. Pak Uki. Ya, mohon maaf Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi kita awali dari situasi kependudukan. Yang poin 1 adalah next slide mungkin. Ya ini sampai di sini. Poin 1 adalah ketidaksiapan kita dan masyarakat kita terkait dengan isu pandemi COVID ini. Yang kedua adalah terjadinya stagnasi status perekonomian kita, di mana terjadi penurunan daya beli, termasuk juga mungkin penurunan kemampuan dalam mengakses pelayanan KB dan kesehatan. Kemudian yang ketiga, dalam masih slide ini juga, kami ingin tambahkan bahwa isu kependudukan sangat terasa terkait dengan masalah COVID-19 ini, di mana kalau kita melihat di berbagai media massa, di daerah wilayah dengan population density atau kepadatan penduduk yang tinggi, itu virus ini mematikan. Terus terang saja, kasus kematiannya tinggi begitu ya. Sehingga
di wilayah-wilayah tersebut terpaksa diterapkan PSBB atau penjaringan sosial berskala besar. Jadi kerumunan dan sebagainya. Kami baru tersadar bahwa ternyata ini sangat isu kependudukan ini COVID-19 ini. Gitu. Kemudian next slide berikutnya. Ya, pelayanan KB dan kesehatan di Vaskes juga terimbas, di mana di sini ada dikhawatirkan bahwa pasangan usia subur atau calon akseptor itu kemungkinan khawatir untuk datang ke fasilitas kesehatan karena nanti akan terduga sebagai ODP begitu. Di samping di lain pihak mungkin juga di fasilitas kesehatan juga terbatas APD-nya, alat pelindung diri. Nah, ini memberikan potensi risiko adanya putus pakai pemakaian kontrasepsi yang berdampak pada kehamilan yang tidak dikehendaki, seperti itu. Poin berikutnya, pada masa COVID ini juga ada kebijakan stay at home untuk beberapa dan hampir seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta juga diterapkan work from home, di mana kita bagi jumlah karyawan yang masuk itu setengahnya. Itu sebenarnya tujuannya hanya untuk mengurangi risiko tertular. Nah, ketika work from home atau stay at home, itu berarti hasilnya apa? Interaksi yang lebih lama bagi suatu keluarga di dalam rumah. Nah, ini potensinya apabila, mohon maaf, kalau pasangan itu tidak tercover atau terlindungi dengan KB, itu bisa terjadi potensi kehamilan yang tidak diinginkan. Dan data dari Dinas DP3AP2 yang selama ini kami diskusikan bersama Bapak Tri Mulyono, ketika fenomena stay at home ini juga ternyata berpotensi juga menunjukkan tren yang meningkat untuk angka KDRT. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kemampuan untuk bertahan hidup ini juga masuk ke ranah ekonomi lagi. Asumsi tabungannya dimiliki itu cukup ataukah tidak untuk kebutuhan hidup atau survival, mengingat masa dari batas wabah ini belum tentu kapan berakhirnya. Gitu. Kalau di SE, Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, masa tanggap darurat COVID sampai dengan 29 Mei, tapi nanti akan dilihat lagi situasi dan kondisinya, apakah sudah dinyatakan aman ataukah memang masih perlu untuk dilanjutkan. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, tadi itu adalah pengantar dan sekarang adalah tren data-data capaian program khususnya pelayanan KB di daerah istimewa Yogyakarta pada era Januari sampai dengan April 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu moderator dan Bapak Ibu pemateri, slide ini menunjukkan 5 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta dan yang paling kanan adalah akumulasi dari data provinsi. Itu yang paling kiri, yang biru adalah Januari, yang merah itu Februari, yang hijau itu Maret, dan yang kuning adalah April. Sebagai note atau catatan kita, untuk data Januari, Februari, Maret itu full, Bapak Ibu, itu sudah full. Tapi yang April itu memang baru kurang lebih cakupannya 75% atau 80% lah Ibu. Kenapa? Karena kalau di data statistik rutin BKKBN, itu data bulan April itu baru di close datanya di data statistik rutin kami itu di tanggal 15 Mei. Berarti Jumat besok. Data ini diambil ditarik pada tanggal 8 Mei. Berarti minggu ketiga April. Minggu ketiga dari 4 minggu berarti kurang lebih 75% covernya. Jadi kita itu gambaran 75% data itu seperti itu. Kelihatan sekali betapa dropnya dari Maret ke April. Nah, monggo ini untuk IUD atau spiral. Januari sampai dengan April 2020. Dengan asumsi yang April itu 75% ya. Tapi kalau untuk dalam data 1 minggu ini atau 25%, apakah kita akan mengharapkan bisa naiknya signifikan juga kami juga tidak terlalu yakin gitu. Sepertinya juga akan manteng atau stabil di angka tersebut atau kurang lebih hanya sedikit deviasinya. Lanjut. Yang ini berikutnya adalah tren untuk IUD peserta baru PB atau PB Januari sampai dengan April 2020. Tadi IUD, sekarang IUD. Baik, IUD, nah ini Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Jogja. Sekali lagi, data ini per kabupaten kota, Bapak Ibu sekalian, ini kelihatan betul berapa trennya. Ini adalah jumlah nominalnya, absolutnya. Jumlah absolutnya, absolut dari akseptor IUD yang dicapai. Jadi selama contoh April di Kulon Progo itu hanya 13 seperti itu. Bantul 17, 49, 8 di Sleman dan Kota Jogja 5. Lanjut. Next slide-nya, ini adalah untuk tubektomi.
tren peserta KB baru, peserta baru untuk tubektomi Januari sampai dengan April. Ini juga Bapak Ibu, mohon maaf, ini untuk metode yang MOP, MOW, yang operatif itu, yang memerlukan APD dan sebagainya, mungkin terkendala di APD. Ya. Jadi Kulon Progo, Bantul, itu Sleman itu 0, Kota Jogja itu 0. Benar-benar tidak ada, gitu ya. Jadi betapa kita drop sekali. Drop sekali, ini mohon maaf, ini adalah data yang kami tampilkan apa adanya. Jadi kalau misalnya ada isu baby boom itu, kami mohon izin, jauh-jauh hari kami matur kepada Bapak Ibu dan segala stakeholder, semua stakeholder yang terkait dalam hal ini, gitu, kami mohon perkenan bantuan, gitu, perhatian dan juga perkenan pendampingan, fasilitasi, dukungan, bagaimana ini kita mengatasi ini. Supaya nantinya jangan sampai isu ini menjadi isu menengah atau jangka panjang. Jadi ketika isu jangka pendek, oke, pandemi sudah aman, selesai, kemudian muncul masalah baru. Masalah baru ini tidak perlu lama-lama. Ini hanya 9 bulan dari sekarang, atau mungkin cuma tahun depan aja. Itu adalah isu atau masalah baru tentang baby boom, yaitu kelahiran yang dari kehamilan yang tidak direncanakan. Karena apa? Karena juga datanya bicaranya seperti ini, seperti itu. Lanjut, ini masih data Ibu dan Bapak sekalian. Ini untuk implan atau susuk, sama. Pattern-nya atau polanya juga sama. Ini Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kota Jogja. Ini adalah data. Data ini kami peroleh dari data statistik rutin nasional di BKKBN. Kalau di kita itu radiogram setiap bulan di tingkat BKKBN nasional. Dan kemarin juga sudah kita share untuk radiogram di tingkat provinsi. Jadi untuk OPD KB Kabupaten Kota di daerah istimewa Yogyakarta juga sudah mengetahui tentang profil ini. Lanjut, ini untuk implan. Selanjutnya adalah untuk tren peserta KB baru untuk suntik. Suntik itu sebenarnya relatif tidak memerlukan terlalu banyak persyaratan APD ya, artinya tidak seperti MOP atau MOW. Namun pattern-nya, polanya juga, mohon maaf, sama ini mengalami penurunan juga, meskipun Gunung Kidul masih menunjukkan angka yang cukup optimistik ya, 179. Nah ini untuk suntikan. Lanjut, ini untuk tren untuk pil. Pil apalagi? Pil itu sebenarnya kalau dalam konteks kita, pil itu termasuk yang alat kontrasepsi jangka pendek. Dia tidak memerlukan persyaratan APD yang lengkap, gitu ya. Dan harusnya tidak terpengaruh. Kalau misalnya memang, kalau dari sisi APD gitu ya. Dan polanya juga menurun juga untuk Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Kota Jogja. Data dibandingkan Januari sampai dengan April. Lanjut, setelah PIL, ini adalah MOP, vasektomi, metode operasi untuk pria. Metode operasi untuk pria, ya saya mohon maaf sekali Ibu, ini juga trennya seperti ini. Kebetulan untuk MOP itu juga memang animonya tidak terlalu tinggi ya. Jadi sebelum COVID pun, data Januari, Februari, Maret pun seperti itu gitu ya. Kecuali di Sleman itu justru ada peningkatan di bulan Maret. Tapi di April memang sangat drop seperti itu. Lanjut. Untuk tren kondom, kondom pun sama. Ini adalah alat kontrasepsi jangka pendek. Bisa dilayani secara ulangan gitu ya, dan tidak memerlukan persyaratan APD yang lengkap sebenarnya. Mestinya menurut logika ini harusnya tidak perlu terpengaruh. Tapi ya mohon maaf, ini juga trennya seperti ini gitu. Seperti ini gitu, jadi di April juga mengalami drop. Ini yang kami mohon izin pada siang hari ini kami tuturkan kepada maupun juga kepada Bapak Ibu di stakeholder dinas terkait di daerah istimewa Yogyakarta untuk kita sama-sama mewaspadai ini. Dan kami mohon perkenan, dukungan, pendampingan dan juga bantuannya, kerjasamanya untuk menangani masalah ini. Lanjut, kemudian ini adalah data peserta KB aktif. Kalau tadi adalah peserta KB baru, ini adalah aktif. Jadi di sini setelah kesertaan KB itu mulai dilakukan ikut KB gitu, dianggap sebagai peserta KB baru. Setelah sekian waktu kurun lama, itu dianggap sebagai peserta aktif. Nah, peserta aktif pun seperti ini kondisinya Bapak Ibu sekalian. Trennya, kalau kita mengatakan apakah menurun, trennya juga mohon maaf menurun juga gitu ya. Kami melihatnya itu adalah Maret ke April. Maret ke April. Maret ketika dinyatakan daerah DIY ini status tanggap darurat COVID, dan April apa yang terjadi? Yang terjadi seperti itu. Yang terjadi adalah ini adalah angka absolutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi 43.626 asektor dan sebagainya. Lanjut. Itu adalah data-data
capaian kita. Lalu bagaimana strategi dari BKKBN? Kebijakannya bagaimana? Kebijakan dari BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu dan Bapak sekalian, ada 2 strateginya, yaitu mempertahankan keberlangsungan pesertaan KB aktif dan meningkatkan capaian peserta KB baru. Jadi rumusnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, KB baru itu harus meningkat, gitu ya. KB aktif tidak boleh turun. Nah, seperti itu. Rumusnya secara pendeknya seperti itu. Jadi peserta KB aktif, kalau kita ingin TFR di Jogja ini bisa kita turunkan, jadi hasil dari SDKI, nanti kami mau dikoreksi oleh Bapak Dr. Joko Pitio, hasil dari SDKI 2017 2,2 TFR kita. Itu belumlah penduduk tumbuh seimbang, harusnya 2,1 dan RRR sama dengan 1. Kalau NRR sudah mencapai angka itu tinggi. Jadi strategi kita mestinya peserta KB aktif tidak boleh turun, peserta KB baru harus meningkat. Lanjut slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, dalam kaitan dengan COVID ini, 1, itu terdapat potensi putus pakai alkon. Situasi seperti itu, bicara seperti itu. Yang kedua, situasi ini di mana untuk memelihara minat calon akseptor itu akhirnya tertunda dalam pelayanan, mungkin juga terpengaruh karena masa pandemi ini. Bisa karena akseptornya itu mungkin khawatir ke Vaskes, atau mungkin karena Vaskesnya juga mungkin sibuk gitu ya menangani pasien corona. Kami mudah-mudahan ini kita bisa pecahkan masalah ini. Physical distancing harusnya dalam jarak 2 meter, itu kita relatif aman. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi adalah kebijakan, sekarang adalah strategi. Strategi dari BKKBN DIY itu ada kurang lebih nanti 12 strategi Bapak Ibu sekalian. Kami berusaha pada ini, kami menganggap ini emergensi. Kami lakukan semua cara di semua lini lapangan. Kami berusaha menyelamatkan, jangan sampai angka kesertaan KB itu terlalu drop. Karena kalau sudah seperti itu, kita mulai bicara unmet need. Unmet need itu artinya ada pasangan yang sebenarnya tidak ingin tapi somehow tidak pakai alat kontrasepsi, itu sangat riskan terhadap kehamilan yang tidak direncanakan. Pun kalau kita mau bicara lebih dalam lagi, mungkin ada ibu-ibu yang risiko tidak melindungi KB, sehingga nanti juga akan membahayakan jiwa dari ibu tersebut. Kami berusaha untuk penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek itu selama pandemi seperti pil, suntik, dan kondom. Jadi kalau kita mau menego MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang, itu memang itu bagus. Tapi pada masa darurat seperti ini, baiklah, pil, suntik, kondom jadilah. Yang penting, pos itu terlindungi oleh KB, jangan sampai tidak ikut KB gitu ya. Takutnya nanti baby boom benar-benar terjadi itu tahun depan, bulan Februari, 9 bulan dari sekarang. Strategi yang kedua, menggerakkan secara aktif pola KIE yang gencar untuk memberikan pemahaman perlunya pelayanan KB tetap dengan prosedur protokol kesehatan COVID. Jadi kita tetap memperhatikan protokol kesehatannya. Nanti kita akan bahas itu dalam diskusi, bagaimana dan sebagainya, sistem appointment dan sebagainya. Strategi yang ketiga, pemberdayaan peran penyuluh keluarga berencana atau petugas lapangan KB untuk penggerakan pelayanan KB pada masa pandemi ini. Lanjut, mau dilanjut. Strategi yang keempat, itu adalah memantau pelayanan KB di Vaskes dan praktek mandiri bidan. Ini adalah kewajiban kami. Kami harus memantau data-data pelayanan KB di Vaskes itu. Kami harus ngaruhi bagaimana kalau ada masalah, bagaimana solusinya. Kami berusaha membantu. Apa yang bisa BKKBN bantu. Strategi yang kelima itu sudah kami laksanakan, yaitu berusaha memberikan bantuan APD, terutama kemarin kepada Ikatan Bidan Indonesia, Ibu. Baik nasional maupun juga untuk pengurus daerah di daerah istimewa Yogyakarta ini dalam rangka membantu pelayanan KB terutama bagi bidan praktek mandiri. Kami berusaha membantu 1.000 masker dan handscoon pada kurang lebih sebulan yang lalu. Strategi yang keenam, mengembangkan hotline atau call center informasi pelayanan KB dan Cash Pro. Ini juga sudah kami laksanakan. Animonya ya cukup lah, saya katakan cukup ya, belum terlalu tinggi tapi cukup ya. Ada beberapa orang yang minta informasi di mana kami bisa pelayanan KB, ini kami takut, ini ke Vaskes, nanti kami tertular dan sebagainya. Kami berusaha menjelaskan. Strategi yang ketujuh, aplikasi pemantauan bumil, ibu hamil. Ini untuk menangkap apa? Untuk menjaring KB pasca salin dan pasca keguguran. Nah, ini untuk dan juga keberlangsungan kesertaan pemakaian kontrasepsi aktif ya, kerjasama dengan PBIB, PDIB, dan UGM. Lanjut slide berikutnya.
Strategi ke-8, memperkuat jejaring kemitraan dengan stakeholder melalui WhatsApp group dan webinar seperti siang ini. Strategi ke-9 adalah iklan layanan masyarakat, jadi melalui medsos, video, dan sebagainya, radio gitu ya. Strategi ke-10, memastikan ketersediaan Alkon, alat kontrasepsi di gudang OPD KB Kabupaten maupun di Vaskes dan Bidan Praktek Mandiri. Selanjutnya, strategi yang terakhir mungkin ini, sudah selesai. Ini adalah contoh, lanjut Ibu, slide berikutnya. Ini adalah contoh hotline yang sudah disusun oleh perwakilan BKKBN DIY. Kami memberikan informasi kepada penelpon di nomor-nomor tersebut. Kami akan berikan informasi di mana itu alamat bidan, di mana kita bisa memfasilitasinya, kalau minta bantuan PKB dan seterusnya. Yang ke kanan itu adalah poster sebenarnya. Kita bilang stay at home, tetap di rumah, tapi tetap ber-KB ya. Jadi gini, protokol COVID itu kita tambahkan. Jadi tidak cuma pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan setiap 2 jam sekali, berjemur, senam pagi, social distance gitu ya, kurangi untuk tidak mudik dan sebagainya. Tapi jangan lupa tetap ber-KB seperti itu. Jadi tetap kita itu stay at home bersama pasangan, tapi kita tetap merencanakan kehidupan berkeluarga. Selanjutnya, ini adalah contoh kegiatan kami kemarin. Ini adalah kami memantau di pelayanan KB. Contoh saja di klinik bersalin Puri Adisti, berdialog dengan peserta KB. Ini adalah yang dimaksudkan KB pasca salin. Jadi kita langsung menangkap data-data dari ibu-ibu pasca bersalin yang langsung ber-KB dengan IUD pasca plasenta. Selanjutnya, ya ini juga sebulan yang lalu kami memberikan bantuan APD, masker, dan handskun 1000 set untuk pengurus daerah IB, daerah istimewa Yogyakarta. Itu adalah seragam dari IB. Kemudian yang kanan itu adalah penyerahan alat kontrasepsi ulang, kondom, dan pil dari PKB kepada PUS. Nah, seperti ini dilakukannya ya. Ini sudah di cover di dalam SE Kepala BKKBN nomor 8 tahun 2020, serta ada buku panduan dari Kementerian Kesehatan Pusat, dari Direktorat Kesehatan Keluarga, bahwa dalam masa pandemi ini diperbolehkan PLKB di bawah pengawasan dari Vaskes atau Puskesmas dapat mendistribusi ulang pil dan kondom. Slide selanjutnya, mohon. Kita sudah hampir di akhir. Ini contoh artikel koran bahwa kita buka hotline KB selama pandemi dan antisipasi bagaimana kehamilan tidak diinginkan selama pandemi corona ini. Itu sudah kita sampaikan tadi dalam slide-slide sebelumnya. Selanjutnya, penyediaan alat kontrasepsi ini adalah janji komitmen dari BKKBN bahwa BKKBN DIY siap menyediakan atau menyalurkan alat kontrasepsi bagi PUS ya. Kontrasepsi ini sebenarnya gratis untuk Vaskes, gratis ini untuk seluruh keluarga. Stok Alkon ini tersedia sampai Desember 2020, masih cukup, masih lebih dari cukup, dan kami tambahkan dengan proses pengadaan sampai dengan Desember 2021, termasuk antisipasi konversi Alkon ke suntik, pil, dan kondom. Yang kedua, itu adanya regulasi baru. Tadi sudah kita sampaikan untuk penyaluran Alkon pada praktek mandiri yang sudah terregister. Jadi semua praktek mandiri bidan asal sudah terregister dalam SIM, Sistem Informasi Manajemen Pencatatan Pelaporan BKKBN, itu bisa kita salurkan alat kontrasepsi. Yang ketiga, Surat Edaran Kepala BKKBN nomor 8 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 perihal pembinaan kesertaan KB pada situasi COVID memberikan regulasi PKB dapat menyalurkan Alkon ulang pil dan kondom kepada PUS, tentu di bawah supervisi dari Vaskes atau Puskesmas setempat. Slide berikutnya yang terakhir. Nah, ini penutup Ibu Sandra, Ibu Moderator, Bapak Ibu sekalian. Ini kami mohon izin menyampaikan pesan, putus mata rantai penyebaran COVID-19, tapi jangan putus kesertaan ber-KB. Tetap tinggal di rumah, tapi mohon tetap gunakan kontrasepsi ber-KB. Demikian Ibu, 15 menit waktu berlalu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.